Jika seorang leader mampu melakukan delegasi terhadap 10% saja beban kerjanya, maka akan meningkatkan pertumbuhan bisnis sebesar 20%. Bayangkan, jika memang seluruh tugas yang bisa didelegasikan dapat Anda delegasikan, boleh jadi pertumbuhannya bisa lebih dari 20%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Jamil Azzaini, di acara Leadership Inspiration. Semoga Anda semakin sukses, makin mulia. Boleh saya bertanya, siapa sajakah dari Anda yang sedang merasa kelimpungan dengan pekerjaan yang tidak ada habisnya? Saya yakin banyak ya. Pertanyaan saya selanjutnya adalah, seberapa Anda telah mendelegasikan pekerjaan tersebut kepada anggota tim? Bisa jadi pekerjaan Anda terlihat banyak dan seperti tidak ada habisnya karena Anda belum melakukan delegasi secara tepat kepada anggota tim Anda. Coba gimana? Ya, Eli Broad ini seorang CEO yang kedua perusahaannya masuk dalam Fortune 500 Company, ya. Dalam bukunya The Art of Being Unreasonable mengatakan, ketidakmampuan seseorang dalam melakukan delegasi merupakan masalah utama yang ia lihat di semua level manajerial. Ini menurut dia loh ya. Dan hal ini diperkuat oleh survei dari Thomas Gail ya, yang menunjukkan setidaknya 85% manajer merasa kurang mampu dalam mendelegasikan tugas karena banyak alasan. Padahal benefit dari skill yang satu ini tidak main-main. Ya, studi dari Gallup menunjukkan saat seorang leader mampu melakukan delegasi dengan tepat akan menghasilkan 33% revenue lebih banyak dan juga membuka banyak pekerjaan, membuka banyak peluang. Asik kan? Asik atau asik banget? Studi lain menunjukkan, jika seorang leader mampu melakukan delegasi terhadap 10% saja beban kerjanya, maka akan meningkatkan pertumbuhan bisnis sebesar 20%. Bayangkan, jika memang seluruh tugas yang bisa didelegasikan dapat Anda delegasikan, boleh jadi pertumbuhannya bisa lebih dari 20%. Delegasi ini termasuk salah satu kemampuan yang paling sulit. Paling sulit apa? Paling sulit diasah untuk seorang leader. Anda dipilih menjadi seorang leader salah satunya karena Anda mampu mengeksekusi tugas yang bisa jadi orang lain tidak bisa. Namun ketika Anda telah menjadi seorang leader, Anda dituntut mampu menyelesaikannya bersama dengan tim Anda. Anda tidak hanya dituntut mengeksekusi tugas tetapi juga membagi dan mendelegasikan tugas tersebut. Nah, sebelum saya memberikan tips dalam melakukan delegasi, saya akan membahas terlebih dahulu apa saja sih hambatan yang sering ditemui saat melakukan delegasi. Ada beberapa yang ingin saya bagikan dalam video ini. Simak ya. Yang pertama, sering tidak adanya kejelasan dan batasan saat memberikan delegasi. Kenapa tadi saya bilang delegasi yang sehat? Karena pendelegasian itu sifatnya dua arah. Anda pun perlu memastikan kesediaan dan pemahaman anggota tim terhadap tanggung jawab yang diberikan. Seringkali leader berpikir saat tugas sudah diberikan, itulah delegasi. Itu namanya delegasi yang tidak sehat. Sejatinya, lebih dari sekedar memberikan tugas semata, namun juga memberikan tanggung jawab dan otoritas kepada yang bersangkutan. Agar apa? Agar dapat mencapai hasil yang diharapkan. Level otoritasnya pun perlu Anda perjelas, sehingga tim Anda tahu sejauh mana power yang dia miliki. Kemudian Anda perlu menginformasikan kepada stakeholder ya, terkait bahwa tugas tersebut telah Anda delegasikan. Jadi, perlu memperhatikan tugas yang diberikan, batasan tanggung jawabnya, level otoritasnya, termasuk menginformasikan kepada pihak terkait. Yang kedua apa? Yang sering menjadi hambatan delegasi. Kedua, merasa tidak enak saat mendelegasikan ke tim. Oke, kita tahu
tugas mereka sudah banyak. Dengan adanya tugas baru dari Anda, tentu akan menambah beban kerja mereka. Akhirnya Anda punya perasaan bersalah. Anda pun kemudian mengusulkan kenaikan gaji bagi tim Anda karena didasari rasa bersalah tadi. Memperhatikan kesejahteraan tim memang menjadi tugas Anda. Tapi jika dilandasi dengan perasaan bersalah, beda ceritanya. Jika terus-menerus seperti ini, tentu tidak baik dalam jangka panjang. Anda kemudian tidak mendelegasikan tugas karena merasa tidak enak dengan anggota tim Anda. Niatnya Anda mau melindungi tim Anda, namun mereka malah akan kehilangan kesempatan untuk bertumbuh. Mereka merasa tidak dipercaya. Dampak moralnya, ya, engagement mereka itu akan bisa jadi turun kepada Anda. Maka Anda perlu mencari win-win solution atas kondisi ini. Dan yang ketiga apa? Anda takut hasilnya tidak sebagus yang Anda harapkan. Itu artinya apa? Anda kurang mempercayai tim Anda. Apa yang membuat Anda kurang percaya? Anda harus menemukan jawabannya. Apabila memang secara kompetensi masih belum mumpuni, dampingi anggota tim Anda. Lakukan mentoring secara berkala. Dan apabila Anda mengharapkan hasil yang sempurna, maka mindset Anda yang perlu diubah. Ya, kenapa? Tidak bisalah pekerjaan itu langsung sempurna. Ya. Kemudinya sudah bukan lagi di Anda. Ya, bayangkan seseorang baru belajar berkendaraan, bisa sampai di tujuan tanpa kecelakaan saja sudah alhamdulillah. Tidak harus sempurna atau sesuai dengan cara Anda. Namanya juga sedang membimbing, memproses untuk menjadikan tim Anda menjadi tim yang hebat. Oh iya. Bagi Anda yang baru bertamu ke channel saya, jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol lonceng ya agar mendapat kiriman video saya setiap pekannya. Insya Allah setiap pekan saya akan buat 2 video. Ya, jangan lupa juga di-share. Oke, kembali ke tema bahasan kita. Ketiga hambatan tadi seringkali membuat Anda ragu saat melakukan pendelegasian. Ya, pernah Anda rasakan itu? Sekarang, cara Anda memandang pendelegasian yang perlu diubah. Memberikan delegasi bukan melimpahkan tugas semata, namun juga memberikan otoritas, tanggung jawab, serta memerlukan pendampingan agar yang bersangkutan termotivasi dan merasa didukung. Oke? Dengan demikian, delegasi ini dapat dilihat sebagai sebuah sarana untuk meningkatkan kompetensi anggota tim. Nah, kali ini saya akan berbagi langkah-langkah besar yang perlu Anda persiapkan saat ingin melakukan delegasi. Mau? Mau ya. Pertama, persiapkan ya. Anda dapat memulai dengan membuat daftar tugas yang akan didelegasikan. Mana tugas yang memang dapat didelegasikan dan mana yang dapat Anda kerjakan sendiri. Kemudian tentukan siapa orang yang tepat dalam mengerjakan penugasan tersebut. Ya. Dan apa? Dan pada tahapan ini, Anda mungkin memiliki pertimbangan ya dalam mengalokasikan SDM. Sebisa mungkin prosesnya transparan dan disesuaikan dengan kekuatan setiap orang. Sehingga semua merasa dihargai dan kemudian tidak ada istilah, oh ini mah anak kesayangan bos. Gitu ya. Yang kedua, sampaikan delegasi dengan jelas. Pada prinsipnya tidak ada orang yang ingin diperintah. Tapi hampir semua orang ingin memberi bantuan. Maka bawalah pendelegasian sebagai permintaan bantuan. Jelaskan terlebih dahulu kendala yang Anda hadapi atau alasan Anda memberikan penugasan tersebut sehingga membutuhkan bantuan dari yang bersangkutan untuk melakukannya. Jelaskan juga yang menjadi goals, tanggung jawab, dan otoritasnya. Menjadi sangat penting dalam tahapan ini. Dengan demikian, Anda dapat memastikan pemahamannya selaras dengan Anda. Tutup dengan apresiasi dan harapan Anda terhadap anggota tim Anda. Yang ketiga, ya, dampingi prosesnya. Nah, di sini tepatnya peran besar Anda sebagai seorang leader. Saat tanggung jawab telah diberikan, pastikan Anda tetap memantau mereka. Prosesnya dipantau dan menawarkan bantuan jika memang dibutuhkan. Be mindful atas setiap tindakan Anda. Rasakan betul jika diri Anda mulai memegang kendalinya. Ini merupakan
fase yang paling menantang. Karena willingness Anda untuk mendelegasikan kendali juga sedang diuji. Kendalinya tidak di Anda, mulai beralih ke anggota tim Anda. Jika Anda terlalu kencang memegang kendalinya, maka dia tidak akan belajar apapun dari Anda. Namun jika Anda melepaskan, maka dia akan terseok-seok dan tidak lagi mempercayai Anda. Menjadi seorang leader bukan hanya harus menyelesaikan pekerjaan yang diamanahkan ke kita sebagai seorang leader, namun bagaimana Anda dapat melibatkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Pendelegasian mungkin memakan waktu yang bisa jadi lebih lama dibandingkan Anda mengerjakan sendiri, karena ada cost yang harus dibayarkan untuk kegagalan yang mungkin terjadi. Tapi Dave Ramsey menekankan bahwa pendelegasian membutuhkan kesediaan Anda sebagai seorang leader untuk membayar kesalahan-kesalahan jangka pendek demi mencapai penguasaan kompetensi yang bersifat lebih jangka panjang. Tim Anda kinerjanya akan terus menaik karena kompetensi anggota tim Anda terus meningkat. Tetaplah menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin dengan melakukan pendelegasian tugas yang sehat. Sukses mulia untuk Anda.